Kayaknya lo semua nggak perlu deh nemenin gue sampai ke sana. Aduh men, udah deh, tenang aja. Kalau soal nyasar, nggak bakal nyasar deh. Soalnya gue tuh tahu banget peta tempat daerah ini. Bukan itu lagi Mil masalahnya. Yang gue takutin tuh kalau kita kesana rame-rame kan pasti bakalan mencolok banget. Ya kalau Pak Bakir yang ngeliat terus dia langsung kabur. Ya namanya orang salah pasti takut lah ketemu orang. Sorry men, tapi lo yakin Pak Bakir salah? Ya udah pasti lagi Al. Nih dia ngutang ke koperasi nggak bayar. Terus dia ninggalin rumah kontrakan masih pakai ngutang lagi. Nah handphone gue diambil. Gue rasa sih udah dijual kali ya. Itu kan yang kita denger dari orang men, gak denger dari dia langsung loh. Ya justru itu kita harus ngedengerinnya emang dari orang, Al. Kalau kita dengerinnya dari dia langsung coba, dia nggak mungkin lah bilang yang sebenar-benarnya, ya nggak? Namanya maling tuh nggak mungkin dia ngaku nyolong. Alia, aduh sumpah mampus gue, Al mampus. Iya, aduh nggak mungkin gue nggak mau ceritain sekarang, ceritanya panjang banget. Kalau gue ceritain sekarang ada pulsa gue harus minus nih. Enggak. Sekarang lo di mana? Aduh, lo udah nyampe rumah. Iya, tapi gue gak tau nomor handphonenya dia. Iya sih, gue harus nyamperin dia. Ya ntar dia tau nungguin gue lagi ke orang bego depan supermarket. Yaudah deh, iya. Thanks ya, Al. Hai. Kok cepet banget ke toko bukunya? Gak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Tadi sebenarnya saya bohong. Sebenarnya saya nggak mau ke toko buku. Tapi kamu nggak marah kan sama saya? Memangnya saya punya alasan apa untuk marah sama kamu? Ya nggak tahu deh. Yang pasti saya punya alasan untuk sangat gembira hari ini. Kenapa? Iya, karena saya punya teman yang sangat jujur. Siapa? Saya. Jelas-jelas saya nggak jujur sama kamu. Ya, mengakui ketidakjujuran kan sama aja orang yang jujur. Nggak tahu deh. Sudah pesan makan, Pak? Oh, maaf. Kita hanya mau numpang duduk aja di sini. Soalnya kita lagi puasa. Boleh kan? Silakan. Makasih. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kamu harus nggak jujur sama saya? Kamu tuh orangnya sopan banget ya. Hah? Ya kalau orang lain pasti udah ngomong kayak gini. Kenapa sih lo masih bohongin gue? Tapi kalau kamu, kenapa sih kamu harus nggak jujur sama saya? Sopan banget tuh. Bisa aja. Ya mungkin emang kamu udah biasa sopan kali ya. Amin. Tapi kamu belum jawab pertanyaan saya tadi deh. Kenapa sih kamu harus nggak jujur sama saya? Mau jawaban yang jujur atau bohong lagi? Ya jujur lah. Soalnya tadi saya ngebohong sama kamu. Saya mau ke toko buku. Saya nggak mau kamu nganterin saya pulang sampai ke rumah. Emangnya kenapa kalau saya nganterin kamu pulang? Ya, soalnya saya ngerasa kalau kamu nganterin saya sampai ke rumah, kita jadi kayak temenan yang... Jadi kamu nggak mau saya jadi teman dekat? Kayaknya emang kita jauh lebih baik kalau temenan yang biasa aja kali ya.
Oke, saya juga sudah cukup bahagia kok bisa jadi teman biasa sama kamu. Jadi sekarang mau kemana? Mau langsung pulang atau masih mau ke supermarket? Jawab yang jujur. Pulang. Oke. Tapi pasti kamu nggak mau saya antar kan? Jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa. Tapi sebelum pulang, masih ada satu omongan yang mau saya kasih tahu sama kamu. Apaan? Sebenarnya saya tadi juga berbohong sama kamu. Bohong gimana? Iya. Tadi saya di depan sekolah kamu itu bukan hanya kebetulan pas lewat aja. Tapi karena saya memang berniat mau jemput kamu. Sebelumnya saya telepon mama kamu, dan saya tanya kamu sekolah di mana, biasa pulang jam berapa. Lalu saya ke situ deh. Tapi itu nggak penting lah. Sekarang kamu mau pulang naik apa? Gampang lah. Di luar banyak taksi. Naik taksi. Kamu naik taksi sendirian. Saya bawa mobil sendirian. Kita jalan ke arah yang sama. Saya rasa nggak efisien deh. Tapi nggak apa-apa lah. Demi pertemanan biasa. Sorry. Lupa lagi kalau saya lagi nggak sendirian. Mungkin saya harus terima aja dulu. Jangan sampai Rangga yang nelpon. Jangan sampai Rangga. Aduh, aku nggak mau bohong lagi sama dia. Aduh, aku nggak mau ngarang-ngarang cerita lagi nih. Aduh, oh my God. Kalau gue terima, dia pasti bakal nanya, kamu di mana? Terus, gimana aku harus jawab? Kalau aku jujur, berarti aku harus bilang, lagi di mobil. Mobil siapa? Mobil Dewa. Dewa siapa? Aduh, enggak deh, pasti bakal jadi panjang deh. Kok nggak diterima? Udah mati. Mungkin karena kamu nggak buru-buru ngangkatnya kali. Biarin aja deh, lagi malas ngangkat telepon. Kayaknya ada nggak beres deh sama mobil ini. Sorry ya. Kempes. Hah? Ya, Kamu nggak buru-buru kan? enggak sih. Kalau kamu buru-buru, biar saya panggilin taksi aja gimana? Itu taksi. Gimana? Jadi kamu mau nungguin saya ganti ban? Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, tunggu ya. Ya Tuhan, kenapa sih aku? Padahal barusan jelas-jelas kesempatan yang bagus banget gitu buat ninggalin dia. Tapi kenapa aku gak tega ya? Halo? Halo. Kok tadi nggak diangkat?
Tadi lagi ngobrol sama teman. Saya udah dapet alamatnya Pak Bakir. Oh ya? Dari siapa? Dari Pak Wardiman juga. Kemarin dia ngasih alamat yang salah. Oh gitu, ya udah bisa tolong kirimin aja nggak SMS-in ke handphone saya? Bisa? Oke, thanks ya. Dah. Halo Carmen. Men, Cinta. Aduh, sorry, lupa, men. Tadi Rangga nelfon gue, dia cuma mau ngasih tau aja kalau dia tahu alamat rumahnya Pak Bakir. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Mohon izin untuk ketemu siswi kelas 3, nama Carmen. Carmen? Ya. Teneng. Ini alamatnya. Ini alamatnya. Nih loh. Oke tuh dan pasti di sini. Makasih banget ya lo semua tuh udah ngedukung gue untuk ketemuin Pak Bakir. Tapi kayaknya lo semua nggak perlu deh nemenin gue sampai ke sana. Aduh men, udah deh, tenang aja. Kalau soal nyasar, nggak bakal nyasar deh. Soalnya gue tuh tahu banget peta tempat daerah ini. Bukan itu lagi Mil masalahnya. Yang gue takutin tuh kalau kita kesana rame-rame kan pasti bakalan mencolok banget. Ya kalau Pak Bakir yang ngeliat terus dia langsung kabur. Ya namanya orang salah pasti takut lah ketemu orang. Sorry men, tapi lo yakin Pak Bakir salah? Ya udah pasti lagi Al. Nih dia ngutang ke koperasi nggak bayar. Terus dia ninggalin rumah kontrakan masih pakai ngutang lagi. Nah handphone gue diambil. Gue rasa sih udah dijual kali ya. Itu kan yang kita denger dari orang men, gak denger dari dia langsung loh. Ya justru itu kita harus ngedengerinnya emang dari orang Al. Kalau kita dengerinnya dari dia langsung coba, dia nggak mungkin lah bilang yang sebenar-benarnya, ya nggak? Namanya maling tuh nggak mungkin dia ngaku nyolong. Tapi men, kayaknya omongan Alia ada benernya juga deh. Udah deh ya, gue nggak mau nih ya rencana gue mentah lagi. Enggak, rencana lo bakal tetap berjalan lancar tuh udah pasti. Cuman yang kita pengen tuh kayak lo lebih hati-hati kali ya men. Itu sih udah pasti lah kita. Thank you banget ya. Lagian gue kesananya juga sebenarnya nggak sendirian sih. Gue bakal ditemenin sama orang yang udah biasa ngurusin hal-hal beginian. Mbak Carmen, ada yang nyariin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Hey, sini loh. Kenalin nih teman-teman gue. Selamat siang, Mbak Carmen. Siang. Nah, ini Bang Parman, ajudan bokap gue. Nah, nanti dia yang bakal nemenin gue ke tempat Pak Bakir. Oh ya. Mili, iya. Sakit. Apaan sih? Lo gila pula pakai bobo anak buah bokap lo segala. Kenapa ya, Bang? Lo mau ke rumah Pak Bakir mau ngambil handphone lo kan, men? Kalau udah kayak gini sih urusan handphone nomor 2. Terus terang ya, sebenarnya gue udah gak gitu ngarapin handphone gue bisa balik apa enggak. Menurut gue, handphone gue hilang tuh gue bisa beli lagi. Tapi kalau ada guru yang harusnya ngasih contoh yang baik kepada muridnya, tapi dia malah berbuat kriminal, itu yang gue gak suka. Iya, Ya ampun, kan tenang. Kenapa sih lo semua kok jadi pada ngebelain Pak Bakir gitu sih? Men, masalahnya men, pembunuh yang jelas-jelas jahatnya jadi pengadilan masih bisa dibela. Ini Pak Bakir yang belum terbukti bersalah. Lu udah main hajar dia aja. Siapa yang mau hajar Pak Bakir? Gue tuh cuma mau ngasih dia penjelasan kenapa dia bisa nilep handphone gue. Caranya gimana? Ya, itu semua gue serahin sama Bang Parman. Itu men, maksudnya yang kita gak suka tuh itu. Hah? Kenapa sih? Men, orang kayak Pak Parman itu tuh tentara, men. Tentara dilatih buat ngelawan musuh. Nah sekarang kalau dia nganggep Pak Bakir itu musuh, gila urusan lo makin panjang, men. Itu sih salahnya Pak Bakir, kenapa dia cari perkara duluan sama gue? Ya ampun, men. Weh. Bang Parman! Siap.
bener ya di sini daerahnya? Siap. Tapi kok ini cuma ada nomor RT, RW, nomor rumah tapi nggak ada alamatnya. Terus gimana kita nyari alamatnya dong? Begini aja, Pak. Bagaimana kalau kita cari pangkalan ojek terdekat, kemudian nanti kita tanya sama mereka. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau nanya rumahnya Pak Bakir. Gang Langgar, RT 10, RW 14, nomor 32. Masa nggak ada yang tahu sih? Pak Bakir itu guru SMU apa ya? Sinabu. Bang, ente bukannya orang Gang Langgar? Iya, Kenal nggak sama yang namanya Bakir? nggak tahu tuh. Saya kan orang baru. Emangnya ada apa sih, Bang? Nah, begini. Bakir itu adalah guru, tapi penipu. Iya. Suka ngambil dan menjual handphone murid-muridnya. Kebetulan anak atasan saya juga kena tipu. HP-nya kena tilep. Jadi saya datang ke sini untuk ketemu dengan dia dan saya ingin memberikan pelajaran sama dia. Pak Bakir, anaknya tuh muntah-muntah lagi. Hei, berhenti! Berhenti! Sorry. Ya ampun. Rafa, maaf banget ya, Pak. Men. Udah deh, men. Mendingan lo tuh urus anak buah lo aja. Goblok banget sih lo. Maaf ya. Kalau sudah merasa nyaman, Bapak boleh pulang. Tapi kalau nanti sampai di rumah timbul demam atau muntah-muntah, cepat datang lagi ke sini atau ke rumah sakit. Ya? Iya, Dok. Carmen, Dia bilang apa? dia nanya kita di mana. Nggak usah dijawab. Ngomong ke dianya apa dong? Ya ampun, Mil. Nggak usah dijawab, berarti nggak usah bilang apa-apa. Nggak usah lu balas, Mili. Iya. Tapi kalau misalnya dia nelpon gimana? Ya udah, nggak usah dijawab juga. Kalau misalnya dia minta maaf. Gue tau banget ya, Tak. Kalau misalnya puasa gue emang belang bentong. Gue yakin banget kalau di bulan puasa ini, kita tuh nggak boleh banget nutupin keinginan orang untuk ngakuin kesalahannya. Ya, alias minta maaf. Ya udah, tuh dia nggak nelpon kan? Iya kan umpamanya, Tak. Pak. Langsung duduk aja, Pak. Nggak apa-apa, saya bisa jalan sendiri. Tunggu, pelan-pelan. Bapak ngomong mau langsung kita antar pulang aja ke rumah.
Eh, ada resep yang harus saya ambil dulu. Boleh lihat Pak, ini coba biar kita aja deh ngurusin. Iya Pak, Bapak duduk aja ya Pak ya. Atau gini aja, mendingan lo jagain Pak Bakir aja di sini, gue yang nebus obatnya. Oh iya udah. Ya udah, duluan. Thank you. Udah milih. Kalian ini kelas berapa ya? Kita dari 3 IPA 2 Pak. Saya nggak pernah ngajar kalian ya. Enggak. Yang kecil tadi itu, Bapak pernah melihat, kalau nggak salah namanya Meli ya? Milih. Iya, Mili. Pak Bakir, sebenarnya kejadiannya tuh kayak gimana sih sampai ya akhirnya jadi kayak begini? Memangnya Carmen nggak pernah cerita? Ya, Carmen sih ceritanya Pak Bakir ngejual handphonenya. Jual. Tidak menjual handphone. Saya memang gak pantas jadi guru. Saya memang gak pantas jadi guru. Anak saya. Iya, anak saya. Tetangga saya bilang anak saya muntah-muntah lagi. Iya, Son. Son. Loh, bapak lu datang. Son. Muntah-muntah lagi ya? Iya, tadi. Wah, sekarang mah udah kagak. Udah kagak ada yang dimuntahin lagi kali. Panas lagi. Ya iyalah, anak sakit dijogrokin aja. Kagak diapa-apain. Ya mana sembuh-sembuh. Iya kagak, Neng? Bulan puase, komplit bener dah penderitaannya. Pertama, bininya kirim surat. Ya ngabarin lah, kagak bisa datang lebaran nih ke tanah air. Loh, emangnya istri Pak Bakir kerja di mana? Di sono, di Timur Tengah sono. Lah, kalau negaranya mah ya kagak tahu. Ya mudah-mudahan aja jangan di Irak gitu. Tapi bininya udah lama sih kerja di sono. Terus kalau ibu ini? Ayah mah tetangganya Pak Bakir. Daripada ayah nganggur gitu di rumah, ditawarin kerja, suruh ngejagain tuh anak. Ya, ayo-ayo aja. Pikir ayah mah kagak ngerepotin gitu. Malah tuh anak sakit-sakitan. Ngejagain anak 10 tahun, jadi kayak ngejagain anak bayi aja. Mana tuh anak belum sembuh, bapaknya lagi kena digebukin orang. Aduh, Masya Allah. Nulis apaan sih, Tak? Ini buat Carmen, mau gue emailin ke dia biar dia tuh tahu sebenarnya Pak Bakir tuh kayak gimana, Ra. Ya, kalau kita diajarin Pak Bakir juga lo nggak bisa ngomentarin kayak gitu kali, Tak. Kenapa? Soalnya kan kita nggak tahu rasanya gimana sebelnya ya kalau diajarin sama dia. Ternyata kayak ngajar di depan kelas sama keadaan di rumah bisa beda banget ya, Ra. Menurut lo Carmen bisa ngertiin nggak, Tak? Tahu deh. Ya udahlah, yang penting gue udah bilang ke dia, gue udah ngasih tau dia, terserah dia mau ngerti atau enggak. Tak telepon, Tak. Iya. Halo. Ini Cinta? Siapa ya? Tante, mamanya Carmen. Oh iya, ada apa Tante? Gini Cinta, Carmen tadi main ke rumah kamu nggak? Enggak, emangnya?
Tadi sih pamitnya katanya mau terawih. Tapi sampai sekarang nggak balik-balik juga. Oh gitu ya, kalau gitu ntar biar saya tanya ke teman-teman yang lain deh Tante. Tolong ya Cinta ya. Soalnya dia nggak biasanya kayak gini. Oh iya Tante, ntar kalau ada kabar saya hubungin Tante. Terima kasih banyak ya Cinta. Oh iya, sama-sama Tante. Karmen minggat, Ra. Mili, Karmen di situ nggak? Oh ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, ya udah dah. Malam Tante, ini Cinta, Alianya ada? Oh enggak jangan Tante, nggak usah. Mau tahu aja Karmen di situ apa enggak ya Tante? Enggak ada ya, udah deh. Makasih Tante. Ternyata Carmen mentalnya nggak segahar tampangnya ya. Maksud lo? Ya udah pasti dia tuh nggak berani ngadepin kenyataan, Tak. Terus lari. Ya mungkin dia nggak pernah kali ya Ra, ngerasain yang namanya salah dan disalahin tuh kayak apa. Ya itu dia yang gue bilang barusan, mentalnya payah. Dia tuh susah buat ngakuin kalau dia tuh bisa salah. Dan ujung-ujungnya nyelakain orang. Tapi menurut lo dia di mana ya sekarang? Kayak dia mah paling jauh juga ke rumah saudaranya sendiri. Dia juga pasti nggak berani lah ya ngelakuin hal-hal aneh kayak gitu. Dan dia tinggal bilang aja sama saudaranya, kalau nyokap bokap gue nelfon, bilang gue nggak ada. Udah beres. Iya, tapi lo tidur di sini bukan karena lo minggat kan? Halo. Ya ampun, Ra. Lo tersinggung ya, Ra? Maura, gue cuma bercanda, Maura. Canda lo nggak lucu tuh nggak, Tak? Ya tapi lo tidur di sini bukan karena minggat, enggak kan, Ra? Ngapain coba gue tidur sini pakai minggat segala? Ya udah, terus kenapa mesti tersinggung? Maura. Gue cuma ngeri doang, Tak. Sama Carmen. Ngiri kenapa, Ra? Dia belum pulang dari sekolah jam segini aja udah dicariin sama nyokapnya. Gue berhari-hari, berminggu-minggu tidur di rumah lo gak ada nanyain, Tak. Gak ada nyariin, tau gak? Udah, Ra. Udah. Sabar ya, Ra ya. Ibu, ya pagi Bu. Pagi, Bu, maaf Bu. Asrul. Ya, kenapa? Carmen belum datang ya? Belum. Selamat pagi semua. Halo. Halo. Carmen? Carmen? Halo? Halo Tante, ini Cinta. Oh Cinta, Carmen udah nelpon belum? Belum Tante, emangnya belum ada kabar juga ya? Sudah, dia tinggal di rumah kakaknya yang di Depok Lama. Aduh, syukur deh Tante kalau Ya, gitu. tapi sampai sekarang Carmen melarang keras kakaknya memberitahukan Tante kalau dia tinggal di situ. Ya, tapi diem-diem kakak iparnya itu ngasih tahu Tante. Nah, susahnya kan Tante nggak bisa telepon ke sana. Takut kakak iparnya tuh dimarahin sama Carmen. Ya, tahu sendiri kan Carmen kalau udah marah. Oh, jadi sampai sekarang Tante juga belum ngomong sama Carmen? Ya belum. Maksud Tante tuh mau minta tolong Cinta kalau bisa ngerayu Carmen supaya cepet pulang. Aduh, gimana caranya ya Tante? Gini deh, Cinta nanti kalau pulang sekolah bisa mampir ke sini nggak? Biar kita
ngobrolnya lebih enak. Ya udah deh tante, insya Allah kayak sih bisa deh. Enggak, Rangga. Saya tidak mau menuntut sejauh itu. Kalau ketemu Carmen, paling jauh saya cuma minta ganti rugi seluruh biaya pengobatan saja. Cukup. Enggak dong, Pak. Nggak bisa gitu. Rangga, kamu mewawancarai saya sebagai guru atau sebagai korban penganiayaan? Dua-duanya. Saya kagum sama ayahmu, Rangga. Saya kagum karena tulisan-tulisannya, ide-idenya, keberaniannya. Sampai-sampai nasib saya hampir serupa dengan beliau. Nasib yang mana? Istri saya pergi jadi TKI ke Timur Tengah. Separuh karena dia memang ingin bekerja, separuh lagi karena dia memang ingin meninggalkan saya. Maaf. Bukan maksud saya untuk menyinggung perasaanmu. Saya cuma ingin mengatakan, hidup saya saat ini benar-benar kacau. Sampai dikejar-kejar murid sendiri, dituduh mencuri handphone. Ya, nggak terbayangkan ini bisa terjadi. Negeri ini memerlukan orang-orang yang pantas diteladani, Rangga. Wawancarai saja mereka. Jangan saya. Maaf udah mengganggu, Pak. Enggak apa-apa. Tapi boleh saya tanya satu hal sebagai Rangga dan bukan sebagai wartawan? Tanya apa? Bener, Bapak jual handphone Carmen? Ya mobil lo parkir di mana, Mil? Gua nggak apa-apa. Gimana sih? Lo emang lo pada mau ikutan mobil gua? Lo kita kan mau ke rumah Carmen, Mili. Ya emang kalau ke rumah Carmen udah balik apa? Ya Mili justru itu karena Carmennya belum balik, makanya nyokapnya Carmen mau ngomong sama Cinta. Terus tadi lo bilang, yuk sama-sama gua aja apa? Ya yuk sama-sama gua bukan berarti harus naik mobil, Ra. Udah, di luar banyak taksi, gue males nih masalahin kayak ginian. Saya punya berita menarik tentang Pak Bakir. Hah? Ya ampun, kebenaran banget, kita emang rencana juga mau ke rumah Carmen. Iya betul. Cuman ya itu dia, kita belum tahu mau naik apaan. Ini ada Kita mau naik taksi. Ya udah, kalau gitu saya sama kamu. Yang lainnya terserah deh ya. Dadah. Taksi! Hei, taksinya di sini. Hah? Dewa?
Loh enggak, rumahnya bukan yang itu tapi yang itu. Kamu jalan dari sini ke situ nggak apa-apa kan? Hah? Loh kenapa? Iya, saya sampai sini aja ya. Ya jangan dong, ikutan masuk aja yuk. Yang mukulin Pak Bakir itu temennya mereka kan? Atau mungkin salah satu dari mereka kan? Nggak tahu deh. Itu dia, saya takut emosi saya naik kalau saya kesana. Ya jangan dong. Makanya lebih baik saya nggak usah kesana kan? Ya enggak, lebih baik kamu ikut masuk tapi nggak pakai emosi. Ya udahlah, yang penting saya udah nganterin kamu ke sini kan? Ya? Kamu ya. Jadi sekarang kita mau ke rumah siapa dulu nih? Lihat dulu aja deh. Nggak usah lah, gue berhenti di perempatan yang depan situ aja. Kalau misalnya nganterin gue ntar Dewa muternya jauh banget, kasihan lah. Nggak apa-apa lagi. Kebetulan sekarang saya lagi cuti. Nggak usah beneran. Kalau misalnya gue turun di depan kan lo abis itu bisa nganterin Mili terus nganterin Maur. Serius Al? Udah bersih sekarang lo jadi perhatian banget. Cinta, nunggunya kelamaan ya? Maaf ya. Gak apa-apa Kak Tante. Aduh, Tante ini nggak tahu puasa Tante ini siapa enggak ya? Habis dari kemarin bawaannya pengen marah terus sama Carmen. Emangnya Carmen bener-bener belum ngomong sama Tante? Ya cinta, jangankan sama Tante. Sama kakaknya atau kakak iparnya, nggak mau cerita apa-apa. Padahal kan dia itu tinggal di situ. Gimana Tante nggak jadi tambah bingung? Kalau kayak gitu mau nggak mau kita harus nelpon Carmen deh Tante. Tante tuh nggak enak sama kakak iparnya Carmen. Kalau nanti dia disalah-salahin sama Carmen gimana? Dan kakak iparnya itu minta ke Tante supaya nggak nelpon Carmen. Takut dia semakin marah, jadi tambah kacau. Oh kalau gitu saya aja nelpon Carmen Tante. Ya cinta, intinya Carmen itu minta ke kakaknya supaya tidak memberitahukan teman-temannya dia ada di mana. Kalau nanti tiba-tiba Cinta nelpon dia, yang ada nih kakak iparnya nih pasti dimarahin sama Carmen. Emangnya kakak iparnya Carmen tuh lembut sekali atau gimana sih Tante? Kok kayaknya takut banget sama Carmen? Gini, kakak iparnya ini selain lembut memang, dia punya lemah jantung. Dia paling nggak bisa ngeliat orang dimarah-marahin. Kalau nanti Carmen marah sama dia, gimana? Saya tahu gimana caranya Tante. Caranya gimana? Carmen, tolong dong aku lagi di kamar mandi. Ya udah biarin aja lah. Takutnya dari orang bang yang lagi survei alamat. Kalau telepon gak diangkat-angkat, dia bisa mengira aku asal-asalan ngasih nomor telepon. Ntar gagal lagi dapat kredit mobil. Ya udah deh, iya. Carmen, ini Cinta men. Tau dari mana lo gue di sini? Pasti kakak ipar gue ember deh. Men, kalau sampai gue denger lo marah-marah sama kakak ipar lo cuma gara-gara dia ngasih tau lo ada di mana. Sumpah men, kita gak usah sahabatan lagi. Tak. Bukan cuman gue doang men, tapi semua Mili, Maura, Al ya, semua udah gak ada yang sudi lagi buat temenan Ya sama kok jadi lo. gitu sih? Ya harus dong men, lagi kita sumpah asli malu banget punya temen kayak lo yang cuma bisa gunain otot daripada otak. Ya tapi kan gini, Tak. Udah deh, simpan aja alasan lo buat nanti sore kita semua ntar mau buka puasa di rumah lo. Kalau lo sampai gak datang juga, udah deh men, nama lo kita coret di buku curhat. Di buku curhat cuma ada 4 nama. Gue, Maura, Mili, sama Alia. Lo minggat aja terus anak kayak orang sakit jiwa gak ada kerjaan. Carmen kacau nih. Cinta, sabar dong. Cinta, dicicipin dong kuenya. Enak-enak deh. Ada yang Tante bikin, ada yang dikasih temen juga. Coba deh. Iya Tante, nanti aja sekalian buka puasa. Astagfirullahaladzim. Kok Tante jadi bodoh banget ya?
Lupa kalau puasa. Udah maghrib, udah beduk yuk. Batalin dulu deh. Iya tante. Makasih tante. Tante nggak batalin tante? Ya Allah, kelupaan. Bismillah. Diatur semuanya. Rapiin. Om buka puasa di luar ya tante? Om kan lagi tugas di luar kota. Lagi tugas di Aceh. Serem banget tante. Sampai sekarang masih doyan perang juga. Kadang-kadang sih. Cuman kalau pas lagi bulan puasa gini ya lumayan agak tenang. Tapi lebaran pulang kan tante? Lebaran bisa iya, bisa enggak. Oh iya, temennya bokap, bukan teman bokap, kayak anak asuhnya bokap gitu kan sekarang dia jadi tentara gitu. Ih kasihan banget tau gak, katanya malam sama siangnya tuh tidurnya di tenda. Ih males banget gak sih? Emang pangkatnya apaan? Kayaknya seharsan. Iya, kalau pangkat rendah itu menderita banget, Mil. Kalau ayahnya Carmen kan jenderal. Kalau jenderal tidurnya di hotel kali ya? Ya enggak juga kali. Ya mungkin. Enggak, tapi gue bilang enaknya tidur di hotel gitu deh. Dibilangin enggak. Halo, mana Carmen? Belum? Kenapa nggak kamu antar sih? Kan udah tahu dia lagi kayak gitu. Kenapa kamu biarkan dia pulang sendiri? Hah? Nggak pamit? Ya Allah, kemana lagi tuh anak? Kamu juga sih? Carmen kabur dari rumah kakaknya. Insya Allah, Pon. Ya ampun, Carmen. Apa sih? Arman! Kamu saya tugaskan mencari Carmen sampai ketemu. Sekarang juga. Siap, laksanakan. Mau kemana kamu? Siap. Mencari Carmen, Bu. Mencari di mana? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Kembali ke tempat. Siap, laksanakan. Ini pengen. Aduh, gimana dong? Sana. Tante, Carmen tuh paling pemberani kok tante di antara kita semua. Jadi tante nggak usah khawatir. Pasti kemana aja dia pergi, pasti dia bisa jaga diri kok tante. Tante nggak mau khawatirkan keselamatannya dia. Yang tante khawatirkan kalau dia nggak tahu lagi mau kemana. Mendingan sekarang kita sholat maghrib bareng-bareng aja ya tante. Kita berdoa semoga Carmen diberi keselamatan, terus dia cepet pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.